kan? Baik ya. Nanti Uni ngomong, saya diam. Saya sekarang ngomong, Uni diam, kan gitu. Biar kita lebih tertib, kan gitu. Iya, tapi mohonlah Bang. Saya itu punya standarisasi berdiskusi Bang. Saya dari punya kemarin itu, nggak bisa. Yang berdiskusi sama saya nggak mau buang waktu. Yang berdiskusi dengan saya itu standarnya itu satu kredibel, kedua punya data. Kalau kredibilitasnya nggak ada, data harus ada. Saya tidak apa-apa. Yang diskusi sama saya tukang parkir, tidak pernah sekolah, asal dia punya data. Saya terima itu. Tapi kalau Anda tidak bisa memenuhi itu, saya buang-buang waktu. Lebih baik Anda bertanya saja ke saya. Jangan Anda membawa statement. Makanya Anda dengarkan. Sekarang kan begini. Upah dosa adalah maut. Kan begitu. Jadi ketika seseorang ya yang beramal tetapi harus mati konyol karena tsunami, saya kan bertanya, di mana letak keadilan Tuhan? Bang, yang bilang upah dosa adalah maut itu siapa, Bang? Ya, orang berdosa pasti mati. Yang bilang itu, ini kenapa saya bilang minta standarisasi data kalau diskusi sama saya. Ini ngawur. Upah dosa adalah maut itu kitab Anda, bukan kitab saya. Sejak kapan Allah saya berkata upah dosa adalah maut? Dalam Al-Quran saya, kematian itu adalah takdir Allah. Sejak kapan Allah berfirman upah dosa adalah maut? Kok Anda mencampurkan ajaran Anda lalu menuntut ajaran itu saya implementasikan? Anda lucu ini. Ini kan diskusi lintas agama. Diskusi lintas agama itu tidak mencampur adukan, Bang. Saya tidak mencampur adukan. Saya kan menurut yang saya imani. Ini lucu ini. Kristen. Nggak mungkin saya bawa dalil Islam. Kan nggak mungkin. Loh, harusnya saya yang bertanya begitu. Dalam kitab Anda upah dosa adalah maut. Orang yang mencuri permen di Alfamart dengan orang yang membunuh ribuan manusia sama hukumannya maut. Bayangkan ya, karena saya menganggap jangan lari, mereka... Bang. Jangan lari. Saya nggak lari. Saya tanya, ketika di iman Anda upah dosa adalah maut, maka Yesus itu mati, berarti dia berdosa? Tidak, dia tidak berdosa. Loh, hanya dia satu-satunya tidak berdosa. Adalah maut, berarti tidak konsisten. Upah dosa adalah mati. Tuhan Anda mati nggak? Ya, dia mati, tapi dia tidak berdosa. Ya sudah, berarti bohong. Upah dosa adalah maut. Karena saya mengatakan ini, Bang, mending abang banyak diam, mending abang banyak bertanya loh daripada abang gabrul. Upah dosa adalah maut. Kenapa orang beramal soleh mati? Justru saya yang harus bertanya. Di kitab kalian upah dosa adalah maut. Kenapa Henok dan Elia nggak mati? Dia nggak berdosa berarti. Anda bilang Yesus tidak pernah berdosa. Karena di Arab di Aceh, saya akui mereka itu orang yang beriman ya. Dari mana Anda tahu? Tunggu. Dari mana Anda tahu kalau orang Aceh itu beriman semua? Tidak semuanya, Bang. Karena bentar. Lagi-lagi ini orang ngawur. Dari mana Anda tahu orang Aceh semua beriman? Baik, karena saya berjualan sampai ke Aceh. Saya tanya, apakah iman seseorang bisa dilihat oleh indrawi manusia? Baik, sebentar ya. Waduh, ini ngawur ini. Kenapa saya berani buang mengatakan waktu, itu? Teman-teman yang 2000, saya buang waktu, teman-teman. Abang ini bicara, saya tanya sekali lagi konfirmasi, Bang. Dari mana Anda menentukan seseorang beriman atau tidak beriman? Apa alat yang Anda gunakan untuk menentukan orang beriman dan tidak beriman? Baik ya, oke. Saya ini berjualan sampai ke daerah Aceh ya. Jadi setiap daerah yang saya masuki, setiap di waktu jam sholat, satupun manusia di sana, kecuali ada darurat, itu tidak ada yang berkeliaran. Sholat atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dari mana Anda tahu kalau mereka sholat? Sholat atau tidaknya saya tidak tahu. Tetapi dari segi cara mereka tertib gitu ya, di jam waktu sholat mereka tidak berkeliaran, tidak keluar Anda kenapa berubah jadi Tuhan ini? Anda adalah manusia yang mampu melihat iman seseorang. Parameternya bukan seperti itu, Bang. Jadi gunanya sudah gitu. Udah gini aja. Di situ. Abang nanya, nggak usah Ustaz Arif, itu jangan sampai ke sana. Kita lagi nggak bahas perilaku. Saya mau Anda bicara itu pakai data, Pak. Kalau nggak diam, kalau nggak bertanya saja. Ya, sorry nih. Saya nggak mau buang waktu, Bang Noah. Anda 3 kali lo bicara di sini ngawur. Ya sudahlah. Menurut psikologi Islam,
Anda nggak bawa data. Ini menurut Anda pribadi. Kedua, Anda mengatakan orang Aceh pasti beriman. Emang Anda Tuhan? Tahu tidak? Terlihat baik belum tentu baik. Terlihat kurang ajar belum tentu kurang ajar. Tunjukkan kepada saya indera manusia mana, apa indera manusia yang mampu melihat iman seseorang. Oke, baik, udah. Kita kembali aja ke topik utama mengenai kitab suci. Udah, capek Bang, kita. Saya Karena dari tadi tidak ada niat diskusi dengan Anda. Saya dari tadi tidak mengajak Anda diskusi. Saya menyuruh Anda bertanya. Kalau diskusi itu harus berimbang. Berbicara dua arah. Jangan ngomong dulu. Saya kasih aturan dulu di Komal ini. Dari tadi Anda tidak ikut aturan. Dengarkan wahai saudaraku yang menonton 2,2 juta jiwa. Saya seorang mahasiswi. Waktu bagi saya adalah uang dan ilmu. Saya tidak mau menyediakan waktu saya terbuang untuk menghadapi orang dengan asumsi liarnya. Karena kita akan debat kusir. Dari tadi saya sudah bilang, dari beberapa hari yang lalu, berapa bulan, berapa tahunnya lalu, saya selalu bilang, kalau saya ada di Komalnya umat Islam, kalau saya membuka Komal, standarisasi diskusi dengan saya itu pakai data. Kalau kalian membawa statement tanpa data, diamlah. Kalau kalian tidak mengerti apa-apa, bertanyalah. Baik. Bentar dulu Bang Noah, dari tadi Anda minta waktu untuk bicara, tapi yang Anda sampaikan adalah asumsi liar tanpa data. Ini room mencerdaskan bangsa, Bang. Ini room tempat edukasi publik, Bang. Iya, saya nggak mau lagi bahas mengenai yang masalah Aceh atau apa. Sekarang kita kembali ke topik utama, seperti topik Anda kepada Bang Purba tadi mengenai kenapa kitab kami dikatakan suci. Kalau kitab Islam kenapa dikatakan suci? Kita kembali ke situ aja supaya kita bisa berbasis data. Oke. Anda siap? Bang, Anda menawarkan kepada saya tema itu dan Anda bertanya kepada saya siap. Oke, udah siap Uni? Bang, silahkan Anda menjawab pertanyaan saya. Kenapa kitab Anda dikatakan suci? Kenapa Anda bertanya kepada saya siap atau tidak? Saya yang menjadi narasumber di sini, Bang. Baik. Jadi kalau secara tulisan langsung di Alkitab bahwasanya ini adalah memang benar-benar kitab suci yang memang harus diturunkan kepada manusia. Itu secara eksplisit itu tidak ada ya. Tetapi dari mana kita meyakini bahwa kitab itu kitab suci? Karena di dalam kitab itu termuat banyak hal yang manusia tidak ketahui. Pertama, sebagai salah satu contoh, adanya penciptaan langit dan bumi. Terus mengenai aturan-aturan hukum dalam kehidupan manusia, sebagai contoh seperti hukum Taurat. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa dipahami dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, silakan. Sekarang giliran Uni. Kenapa kitab Anda dikatakan kitab suci? Kitab saya dikatakan suci, pertama adalah saya sudah jawab pakai dalil. Anda nggak pakai dalil. Dari tadi saya sudah bilang, bicara tuh pakai data. Dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Itu data namanya. Itu dalil namanya. Itu Al-Quran. Kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba Allah yang bernama Muhammad ibnu Abdullah ini, maka buatlah semisal. Maksudnya apa? Al-Quran tidak dapat ditiru. Tunjukkan kepada saya ada satu kitab yang tidak dapat ditiru di muka bumi ini. Parameter itu hanya dimiliki oleh Al-Quran. Independen parameternya. Kedua, dalam surah An-Nisa ayat 84 atau 82 dikatakan bahwa seandainya ini bukan datang dari sisi Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Tunjukkan kepada saya kalau Al-Quran ada kontradiksi. 1400 tahun lamanya para orientalis berusaha menyerang Al-Quran. Sudah adakah karya ilmiah yang mengatakan Al-Quran kontradiksi? Tunjukkan datanya. Yang ketiga, Al-Quran saya dalam surah Al-Hijr dikatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan bahwa Al-Quran terjaga. 3 parameter ini tidak dimiliki oleh kitab manapun kecuali Al-Quran. Baru ini namanya bombastis, wadidaw keren. Tapi ketika Anda bilang kitab suci saya dikatakan suci karena di dalamnya ada hukum. Tablet Hammurabi juga ada hukum. Sebelum kitab Taurat ada, sudah lebih dulu sejarawan menemukan tablet Hammurabi yang penuh dengan kaidah hukum di sana yang sama persis hampir sama dengan Taurat.
Anda bilang tablet Hammurabi itu adalah kitab suci. Anda mau bilang tablet Hammurabi adalah kitab suci. Kalau Anda bilang di kitab saya tertulis bagaimana cara penciptaan langit dan bumi. Di dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumastawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di-mute dulu, Bang. Berisik, Bang. Di-mute dulu. Di Al-Qur'an saya juga ada, Bang, cerita penciptaan langit dan bumi. Dan mungkin kalau Abang lihat kitab Weda, di situ juga ada. Bahkan kalau Abang mau di dalam karya-karya ilmiah, bahkan dijelaskan bagaimana teori Big Bang dalam jurnal-jurnal orang lain yang tidak ada kaitan dengan Tuhan. Maka itu lebih suci, Bang, lebih hebat, Bang, karena tidak melibatkan klaim tentang Tuhan, tapi hasil karangan manusia. Lebih hebat manusia daripada Tuhan bisa mendetailkan bagaimana proses teori Big Bang. Maka standarisasi suci kitab Anda itu dimiliki juga oleh kitab lain. Apa hebatnya kitab Anda? Kalau begitu kitab orang lain juga suci menurut Anda. 3 parameter saya tidak dimiliki oleh kitab manapun. 3 parameter saya tak mampu terbantahkan secara ilmiah. 3 parameter kitab saya itu adalah parameter universal. Kenapa? Karena yang namanya kitab suci tentu spesial. Berbeda dengan buku porno, berbeda dengan buku jurnal karya orang lain. Kalau karya manusia semua bisa ditiru, maka karya Tuhan tidak mungkin bisa ditiru. Makanya ditegaskan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim bimisli. Kalau kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada Al-Qur'an, maka buat semisalnya. Allah tantang seluruh manusia membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan firman Allah. Ini baru make sense. Ini baru standarisasi kitab suci. Tapi ternyata Anda bilang standar kitab suci Anda kan ada hukum. Rasta saya lagi diskusi H2H. Anda belum diajak. Di sini saya narasumber. Bahkan saya memiliki otoritas di sini. Segala kuasa telah diberikan pemilik komal ini kepada saya, dan bahkan saya adalah tuan di komal ini. Kalau saya suruh Anda turunkan, Anda turun. Minta Anda kepada Yesus untuk naik. Kalau saya tidak izinkan, Anda tidak bisa naik. Ya, oke. Jadi ketika standarisasi kitab suci Anda, ternyata standar itu juga dimiliki oleh tablet Hammurabi. Apa tablet Hammurabi? Inskripsi yang menuliskan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum manusia yang sama persis, yang hampir sama dengan hukum Taurat. Kalau begitu katakanlah tablet Hammurabi juga kitab suci. Kalau begitu. Ya. Nah, ini yang namanya standarisasi yang tidak independen. Saya cantik daripada yang lain. Apa hebatnya kau? Hidung saya mancung, tapi kau ngomong di Arab, di mana hidung orang semua mancung. Ya sudah, kalau begitu kau katakan semua cantik, bukan kau satu-satunya yang cantik. Kalau saya mengatakan hanya Al-Qur'anlah satu-satunya kitab suci, karena hanya Al-Qur'anlah yang satu-satunya memiliki parameter yang saya sebutkan. Coba sebutkan satu kitab selain Al-Qur'an yang tidak ada kontradiksi. Baik, oke. Sekarang giliran saya ya Uni ya. Baik, saya akui secara linguistik ya, secara penulisan Al-Quran oke punya. Saya akui itu. Karena apa? Dari tulisannya oke, gaya bahasa di Al-Quran juga oke. Saya mengakui itu. Sekarang permasalahannya hanya satu. Kenapa? Begitu banyak penafsiran di dalam Al-Quran. Ada penafsiran dari A, dari B, dari C, dari D. Sementara tafsiran ini dikonsumsi ya sesuai dengan porsi kebutuhan dari umat muslim sendiri gitu. Kalau kira-kira ini tidak sesuai, misalnya contoh Ibnu Katsir menulis tentang surah yang misalnya Al-Baqarah, tafsiran Al-Baqarah. Kalau ini sesuai diambil. Habis itu kalau ada surat lain yang ditafsir tidak sesuai, itu tidak diambil. Itu kan Anda tidak ngomong sesuai. apa, Bang? Anda ngomong apa ini, Bang? Saya nggak ngerti. Oke, ya. Sebentar, sorry. Karena hujan di sini nih. Anda nih ngomong apa? Kita bicara standar kitab suci loh. Iya, apa sorry. kaitannya Di dengan sini karena tafsir hujan. Ibnu Katsir? Begini. Di dalam pengajaran Uni ya, saya kasih satu contoh ya. Di dalam Al-Quran, itu satu nama pun tidak ada menuliskan mengenai Yudas Iskariot. Terus? Jadi ketika Anda mengatakan kitab Anda tidak kontradiksi gitu, terus kalian tahu menyebutkan Yudas Iskariot ini dari mana? Bang,
Kami tahu Yudas itu dari kitab Anda, Bang. Kenapa dimasukkan? Di mana dimasukkan? Lah di tafsiran Tafsir itu mengenai apa? Tafsir Ya. itu apa artinya? tafsir itu ya, itulah yang diartikan, ya diartikan secara luas. Bang, belajar bahasa Indonesia boleh ya? Saya ajarin bahasa Indonesia boleh ya? Inilah pentingnya belajar, Bang, supaya nggak mempermalukan diri sendiri kayak gini. Mohon maaf nih. Dari tadi saya sudah halangi Anda loh untuk banyak bicara loh, tapi Anda masih birahi untuk banyak bicara. Ini mempermalukan Iya. diri Anda. Saya Nggak sebagai apa-apa ras nih. manusia malu. Ya, tapi nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Anda nggak. Iya. Ya karena memang Anda mungkin nggak punya rasa malu lagi. Iya. Dengarkan baik-baik saudaraku Noah. Kalau bicara itu ngerti dengan apa yang diomongkan. Saya tanya sama Anda, apa arti tafsiran? Gimana? Apa arti tafsiran? Tafsiran itu ya adalah tentang mengenai penjelasan detail ya. Untuk mengungkapkan sesuatu dari hal yang dijelaskan tadi, yang dimaksud tadi. Seperti misalnya ya seperti tafsiran kitab gitu kan. Contoh terus, tadi ada terus Al-Quran apa? Sekarang kan saya bertanya gini. Tunggu. Oh. Bentar dulu. Narasi Anda tadi itu belum saya selesaikan tuh. Narasi tadi oke. itu harus saya hancurkan itu. Omongannya Iya. nggak jelas tadi itu. Tadi Iya. Anda bilang apa? Saya masih ingat loh. Teman-teman di Yang sini masih mendengarkan loh. Yang mana? Anda mengkritisi Al-Quran dengan mengatakan tafsir si A, tafsir si B. Korelasinya dengan benarnya kitab kita suci atau tidak itu apa korelasinya, brother? Apa Oke, kaitannya? baik. Kalau korelasi kitab itu benar, Nah, seharusnya tafsiran itu ya tidak boleh ada gitu. siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang kalau kitab itu. itu benar? Oke, saya tanya. Bentar nih. Nah, ini mantap nih. Ini baru nih. Nih kita masuk di sini. Saya bahas tema ini dulu ya. Saya nggak mau kemana-mana. Saya tanya sama Anda. Apakah kitab suci Anda boleh ditafsir atau tidak? Tidak, karena kami tidak Oke. ada tafsiran. Yesus Gunung Tidak boleh Batu tafsir, itu ya? nggak boleh ditafsir ya. Yesus Gunung Ya. Batu itu. Sabar Ustaz. Oke, saya kasih Anda satu ayat ya. Tuhan Anda mencukur bulu paha. Berarti dia benar-benar mencukur bulu paha. Ya mungkin lah. Saya tidak mau menafsir. Berarti betul Tuhan Anda mencukur bulu paha sambil minjam pisau. Ya mungkin aja. Oke, saya akan bacakan teman-teman ya. Yesaya pasal 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni dari Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Berarti Tuhan Anda minjam pisau. Ya mungkin aja lah nih. Kok pakai mungkin? Nggak yakin? Karena kami dulu. tidak berani menafsir. Anda kan tidak menafsir, berarti Anda Ya. percaya. Kalau Ibu Anda jangan ambil mengatakan satu ayat saja, baca dari ayat yang lain dulu. saya Sudah. lagi nggak nanya Anda, Sudah Rasta. tidak apa-apa, bro. Saya lagi nggak Gantian, jangan aja, gantian, bro, Pak. ya. Gantian nanti Iya, ada gantian kesempatan nanti. juga. Nanti Dengar ada teman-teman, kesempatan. dengar perhatikan teman-teman. Kawan kita Noah membuat sebuah statement parameter untuk kitab suci. Menurut dia, kitab suci itu tidak boleh ditafsir. Maka dengan begitu, si Noah mempercayai Tuhan yang ngambil bini orang, Tuhan yang mencukur bulu paha dengan pisau yang dipinjam, dan Tuhan yang kawin nanti di surga. Dalam kitab Wahyu, Tuhan nanti kawin. Nggak boleh ditafsir teman-teman. Maka ini Nggak tafsir. maknanya harfiah. Ya, berarti Anda percaya Tuhan Anda nanti kawin dengan Anda ya? Kami nggak tafsir, tapi kami nggak niru gitu. Loh, saya tanya, dalam kitab Anda, Tuhan Anda nanti bakalan kawin dengan jemaat. Berarti Anda percaya menerima secara harfiah Tuhan Anda akan mentus bola Anda ya, Pak? Ya udah nggak apa-apa. Oh, bukan nggak apa-apa. Iya atau tidak? Konsisten Ya. dengan konsekuensi. Yo, Masya Allah. Sekarang apa yang tertulis ya itulah dia. Ya, berarti Tuhan meminjam pisau cukur, teman-teman. Itu betul-betul. Tuhan Anda miskin banget minjam-minjam. Nggak bisa bikin sendiri Ya, pisau. dah. Oke. Tunggu dulu. Ya, nggak tahu. Tunggu dulu. Enggak, tunggu dulu. Berarti Nggak Tuhan tahu Anda lah. itu loh, berarti Tuhan Anda nggak bisa Bu, menciptakan. dari Ini harus pinjam. bicaranya cepat emosi ngawur. Bukan emosi. Ini apa sih Rasta ini? Saya nggak emosi kok. Nggak Bukan bisa, emosi loh. Bunda. Loh, kok Anda yang Bunda ngatur sudah cara saya cepat. bicara? Emang Anda siapa saya? Suami saya. Anda ngatur-ngatur cara bicara saya. Saya sama si Iya. Noah kok ngobrol. Ya, biar aja, gantian, Om. Bang. Iya. Iya, Iya. karena Iya, Bang gitu, Noah iya. masih belum selesai. Belum selesai. Silakan. Nanti abang Iya, kalau belum selesai ya. teman-teman Kristen nunggu dulu, Iya. nunggu antrian. Nunggu Kalau dulu. Noah nanti memberikan kesempatan buat teman-teman Kristen, silakan.
Sabar dulu, Bang Rasta ya. Saya Ya. langsung nih, saya bernarasi. Teman-teman, inilah perbedaan kita dengan umat Kristen. Al-Quran mengizinkan menafsir Al-Quran karena Nabi Muhammad itu yang menjelaskan Al-Quran. Ada perintahnya di Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 33. Ya, nanti saya kasih dalilnya. Artinya Allah kita mengizinkan Al-Quran untuk dijelaskan. Kenapa? Tidak semua orang itu belajar, tidak semua orang itu otaknya sama. Maka Rasulullah menjelaskan Al-Quran supaya pemahaman Al-Quran semuanya sama kepada orang yang kualitas IQ-nya rendah dan kualitas IQ-nya tinggi. Inilah ilmiahnya Al-Quran. Tapi Bang Noah mengatakan kalau kitab suci itu tidak boleh ditafsir. Maka konsekuensi logiknya apa? Tuhannya Bang Noah pernah ngambil bini orang. Tuhannya Bang Noah minjam pisau cukur sambil cukur bulu paha dan bulu kepala. Tuhannya Bang Noah itu nanti kawin sama Bang Noah di surga karena ada prosesi kawin anak domba. Kalau memang seperti itu cara mengimani kitab suci Abang, maka kami mohon maaf Bang, kami umat Islam mengatakan bahwa kitab Anda bukan kitab suci karena di situ menjelaskan Tuhan kawin. Oke. Kami mengatakan kitab Anda kitab cabul karena menjelaskan tentang tutorial bersenggama dalam Yeskiel pasal 22 nomor 23 karena itu bukan ditafsir, karena itu betul-betul terjadi. Dan kami mengatakan bahwa istri Tuhan Anda selingkuh. Ya, ini ada dalilnya Oke. nih. Bentar dulu Bang, bentar nih. Udahlah, Ya. satu-satu aja cukup. Nanti saya lagi. Itulah begitu. Gantian lah Uni. Supir, akun besar ini Pak Supir. Gantian lah. Masa Uni terus? Uni sampai 10 ratusan data. Saya satu data pun saya kasih. Emang Anda nggak punya data dari tadi kan? Ada dong. Mau saya bacakan? Silakan. Oke, sekarang giliran saya ya. Baik. Oke, anak Uni tadi mengatakan kitab kami seperti itu. Silakan, nggak apa-apa. Saya tidak mau begitu ya. Tetapi yang saya pastikan di sini adalah Al-Quran ini meniru gitu. Karena apa? Di tafsiran itu jelas ya. Di surat An-Nisa 156 itu sama sekali tidak ada disebutkan nama Yudas Iskariot. Tetapi di tafsir Tahlili itu menerangkan bahwasanya yang disalibkan itu adalah nama Yudas Iskariot ini bisa Anda tampilkan di dalam tafsiran. Sementara Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama Yudas Iskariot. Hanya di Alkitab saja yang ada nama Yudas Iskariot. Betul. Ya saya tanya, di Al-Quran ada nggak nama Yudas Iskariot? Tidak ada. Ya udah, kenapa Anda katakan di Al-Quran ada nama Yudas Iskariot? Berarti nggak ada. Di tafsirannya kok ada. Ditafsir kan, bukan Al-Quran kan? Terus kenapa diimani? Ya tafsir bukan Al-Quran. Ya kok diimani gitu loh. Yang mengimani siapa? Yang mengimani Loh, Al-Quran siapa? Jadi ini nggak diimani. Kami mengimani tafsiran. Al-Quran. Loh, Tafsirannya nggak tafsir diimani. itu adalah penjelasan yang boleh ditolak, boleh diterima. Loh, ini Itu tafsir- tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Betul. Itu tafsir. Mufasirnya siapa? Mufasirnya siapa? Yuk. Itu Ya, tafsir. Kementerian Agama Republik Mufasir. Indonesia. Iya, itu tafsir. Itu tafsir. Ya kan? Ya. Di Al-Quran tidak tertulis. Yang salah tafsir atau Al-Quran? Ngarang Ya, aja. berarti yang ngarang siapa ini yang ngarang? Loh, nggak tahu lah saya. Anda cari sendiri. Harusnya Nggak bisa, diperbaiki. Itu karang-karangan aja itu. Ya udah, Harusnya kalau tafsir, ya diperbaiki. udah. Kalau Anda katakan tafsiran adalah karangan, apa kaitannya dengan Al-Quran? Harusnya itu diperbaiki. Loh, Karena itu sudah kok bertolak diper- belakang nih. Teman-teman, perhatikan. Karena gini, Perhatikan teman-teman. Dia tafsiran- bilang dia mengkritisi sebentar. Al-Quran tapi membawa tafsiran. Anda ini ngerti nggak tafsiran dengan Al-Quran itu berbeda? Saya katakan Anda sekali lagi. mengkritisi Al-Quran. Itu Ini percaya artinya tafsiran, dah percaya apa sih Quran. Rasta ini nih? Kok Gantian, kayaknya Rasta gantian, memang gantian. nggak ada adab loh. Betul yang Gantian, disalib. gantian. Saya tanya sama Noah Pasar Ibu dulu. Al-Quran Baik, dan tafsiran apa? sama tidak? Baik ya. Al-Quran dan tafsiran, saya tanya dulu. Iya, Al-Quran saya dan mau tafsiran jawab. sama nggak? Ah. Al-Quran dan tafsiran itu tidak sama. Ya sudah, ya. Tetapi tafsiran itu dijelaskan dari ayat Al-Quran yang tertera. Ya karena dia tafsir. Pertanyaan saya yang kamu kritisi ini apa? Loh. Tafsir atau Al-Quran? Yang saya kritisi ini di Al-Quran tidak ada menjelaskan nama Yudas Iskariot. Tetapi kenapa di tafsir ada nama Yudas Iskariot? Karena itu tafsir. Coba nama Yudas Iskariot dari mana? Coba Nirifa, di pakai Al-Quran. akun baru Nirifa ya. Kalau mau naik pakai akun baru. Jadi tafsiran itu Al-Quran tidak yang, ada. yang paling valid, Bang Noah, itu Ya. namanya Sarjis. Jadi bukan siapa? Bukan Yudas. Yudas ini
mufassir itu menukil itu gara-gara tentang dia tidak bisa jawab itu makanya dia turun. sebentar. Berarti perlu direvisi, Bang. Bukan. Penafsiran itu tidak berbeda dengan substansi Al-Quran, bukan ya. Jadi yang kemudian ada yang menafsirkan Yudas itu menukil pada Israiliyat, gitu kan. Dan banyak tafsiran-tafsiran yang mereka kutip itu berasal dari Israiliyat itu. Dan kemudian diberi keterangan bahwa tafsiran yang seperti ini itu merupakan dhaif jiddan. Itu misalnya kayak ada nama Yudas, kayak ada nama siapa itu Bulus gitu kan. Unik kalau mau naik pakai akun baru nih. Berarti ini pertanyaan saya gini lagi, Bang, jadinya. Ini sesuai dengan akidah ataupun dengan aturan yang harusnya di dalam agama Islam, tafsiran ini? Kalau dulu ketika zamannya Nabi Muhammad itu tidak ada tafsir seperti itu, karena Nabi Muhammad sudah tahu semuanya. Tetapi umatnya untuk menghindari adanya kebingungan, maka kemudian ada para mufassir. Saya masuk Ustaz. Terlalu dalam Ustaz. Terlalu jauh sampai ke sana. Saya tanya, yang kamu kritisi ini apa? Al-Qur'an atau tafsir? Baik ya, saya jelaskan sekali lagi nih ya. Aduh, ini orang kenapa sih dari tadi 10 pertanyaan saya menjawab pun dia nggak ngerti loh. Yang saya tanya, kita tadi bicara tentang kriteria kitab suci. Saya tanya sama kamu. Yang kamu kritisi ini Al-Qur'an atau tafsir? Yang saya kritisi ini adalah karena kan kalian kan mengimani Aduh, tafsiran. ya Robbi Rahmannya Karim, Bang, ini buang-buang waktu nih. Saya ulangi pertanyaan sekali lagi ya. Yang Anda kritisi itu Al-Qur'an atau tafsir? Saya mengkritisi keduanya. Loh, di mana Al-Qur'an yang Anda kritisi? Ayat apa yang Anda kritisi? Di An-Nisa tadi 156 itu bahwasanya apa ayat yang Anda kritisi? Di dalam An-Nisa 156. Baca. Di An-Nisa baca di dalam An-Nisa 1 ayat di mana-mana baca. Apa yang Anda kritisi? Saya buka lagi ya. Yang Anda kritisi apa? Oke. Mana ini? Sebentar. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka apa masalah di ayat itu? Apa masalahnya? Di dalam ini tidak ada nama Yudas Iskariot. Ya terus masalahnya apa? Kenapa harus ada nama Yudas di situ? Siapa itu yang menyerupai dengan Nabi Isa itu yang disalib? Tidak ditulis di situ, tidak dituliskan di situ. Tetapi kok di tafsiran kok ada gitu? Ya karena itu tafsiran. Loh, kenapa diimani kalau tidak sama? Siapa yang mengimani? Saya memang mengimani Yudas yang disalib. Itu tafsiran. Itu pilihan jawaban. Saya tidak tahu. Baik, siapa yang disalib? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kenapa saya harus tahu? Ini perlu diralat begitu. Ini dari mana coba? Tidak. Satu-satu Bertu. Aku tahu kok nggak ada adat Bertu. Aku tahu kok nggak ada adat. Tapi jangan nampakkan Kristenmu di sini ya. Gini, kau mengkritisi Al-Qur'an. Apa masalah Al-Qur'an tidak menyebutkan nama Yudas? Apa masalahnya? Siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an bermasalah kalau tidak menyebutkan nama? Itu standar kesalahan itu datang dari mana? Karena begini. Kenapa? Alasannya begini, karena standar Al-Quran itu setiap ayatnya harus menggunakan tafsiran baru bisa dijelaskan. Siapa yang bilang bahwa setiap ayat Al-Quran harus menggunakan tafsiran? Ya, kalau enggak ngapain ditulis di sini? Saya tanya, siapa yang... Ini kau ngomong dari tadi itu asli loh, Noah. Dari tadi ngomong kau seenak bapakmu loh. Dari tadi kau bicara menurut psikologi. Kutanya, mana datanya? Nggak ada. Sekarang kau bilang, standar Al-Quran itu harus dijelaskan dengan tafsiran. Tunjuk sama aku, diam kau Bertu. Aku tahu kau nggak ada. Sabar dulu Bang Bertu. Aku lagi ngomong sama Noah. Sabar dulu Bang Jangan kali Kristen mulu. Nanti kalau Bang Noah kasih kesempatan ke Bang Bertu, di mana tertulis? Di mana tertulis bahwa seluruh Al-Quran harus dijelaskan dengan tafsiran? Kau tunjuk datanya. Komal goyang teman-teman. Komal goyang teman-teman. Silakan di tetep layar teman-teman. Gercepin tetep layarnya teman-teman. Iya, bantu tetep layar dulu biar kuat Komal Bang Arif. Ya, oke. Tetep layar dulu teman-teman. Ini akun baru hidup ini. Saya ulangi ya. Bentar sebelum ngomong ya. Dengar teman-teman ya, saudara Kristen kita ini kitab sucinya tidak ditafsir. Maka Tuhannya kawin nanti di surga. Ada perang naga di surga. Tuhannya mengambil bumi orang. Dan juga Tuhannya mencukur bulu paha dengan pisau yang dipinjam. Noah terima itu ya.
Oke, saya terima. Oke. Nah, diterima teman-teman, dengar ya. Teman-teman nanti kalau ketemu akun Noah Ya. Pasar Ibu, dia beriman Dengar bahwa ya. Tuhannya nanti kawin. Nah, kalau Dengarkan saya semua. sebagai seorang Islam, kita Harus ditafsir. bisa bukan harus ditafsir. Al-Qur'an boleh, kau jangan samakan kata harus dengan kata boleh. Al-Qur'an itu boleh ditafsir. Tafsir itu gunanya adalah untuk supaya saya paham sebagaimana Nabi saya memahami ayat itu. Dalam surah An-Nisa tersebut tidak ada Yudas Iskariot. Seandainya tidak ada tafsir, apakah Al-Quran salah? Tidak salah. Lah, kenapa kau katakan Al-Quran jadinya kau kritisi? Apa alasan kau kritisi Al-Quran ketika kau membuat tafsiran? Tafsiran Baik. itu adalah tafsiran. Bagaimana cara manusia memahami Al-Quran dengan memberikan literatur bahwa yang diduga disalibkan adalah Yudas? Pertanyaanku, kalau tidak Ya. ada nama Yudas, kenapa Al-Quran kau kritisi? Apa masalah Al-Quran di situ? Apa salahnya Al-Quran kalau tidak menuliskan nama Yudas? Oke, baik. Karena saya sudah berdebat dengan Bang Juma, dengan Paru, dengan Saya semua lagi ya. nggak nanya kau berdebat dengan Iya, siapa aja, Bang termasuk dengan Noah. Anda. Maksudnya Saya cuma, kenapa Iya. pertanyaan saya sulit dijawab? Saya tanya, apa indikator Al-Quran salah kalau tidak memuat nama Yudas? Kenapa Al-Quran dikatakan Oke. salah kalau tidak memuat nama Yudas? Apa alasannya? Karena begini Uni, ketika saya selalu berbicara mengenai tentang penyalipan dengan Anda, Astagfirullahaladzim, teman-teman. Apakah sulit pertanyaan saya untuk dicerna? dengarkan sebentar aja Uni. Ketika saya berdebat, contoh saya berdebat dengan Uni, masalah mengenai penyalipan Yesus, Uni pasti menyanggah bahwa yang disalib adalah Yudas Aduh, Iskariot. saya lagi nggak bahas. Saya tidak pernah ngomong Yudas Iskariot yang disalib. Anda ngomong apa sih ini? Kita Iya. bahas kredibilitas kitab suci. Mau hantu belau yang disalib Aduh, kayak mau mamanya Uni. Yesus yang disalib, saya nggak ada peduli. Uni. Saya lagi membahas kenapa kamu bilang Al-Quran surah An-Nisa tadi itu salah karena tidak tertulis nama Yudas Iskariot. Kenapa bisa dikatakan salah kalau tidak tertulis nama Karena Yudas? setiap pendebat Islam selalu mengatakan bahwasanya yang disalib Ini itu orang. adalah Yudas Iskariot yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Banyak, termasuk Zuma, Kalau termasuk gitu, Anda. Ya kalau begitu kenapa Al-Quran yang salah? Ya salah dong, karena nama Kenapa? Yudas Iskariot tidak disebutkan. Anda menggunakan tafsiran. Apa indikator, apa alasan Al-Quran dikatakan salah karena tidak tertulis nama Yudas? Lalu kau bilang gara-gara Bang Zuma mengutip nama Yudas. Hantu belau, yang kau kritisi itu Al-Quran. Kenapa kau malah membawa tafsiran dan pandangan orang lain dalam ranah keilmuan? Janganlah kayak gini kali Bang. Makanya aku bilang, Lalu sumber apa? kalian dari mana? Dari mana kok bisa Mana mengatakan aku tahu Yudas kau Iskariot? tanyalah sama Bang Zuma. Aku ada dari tadi membahas penyalipan. Aku menjawab di sini. Biar aku jawab sama kau. Siapa yang disalib, Ripa? Yang disalib di Al-Quran tidak disebutkan namanya karena itu tidak Oke. penting bagiku. Tapi di kitabmu dituliskan yang disalib Oke. adalah manusia terkutuk. Puas kau ya? Sekarang ku tanya, apa salahnya Ya, Al-Quran kau saya bilang sudah- tadi? Bentar. Saya sudah- Kenapa? saya sudah cukup. Bentar dulu. Saya belum cukup. Saya mau membongkar logical falasimu. Kau bilang surah An-Nisa itu adalah ayat yang pantas kau kritisi. Apa alasannya? Gara-gara tidak ditulis nama Yudas Iskariot. Ketika Bang Zuma mengutip nama Yudas Iskariot, Kan Al-Quran yang kau salahkan. Ya. Kenapa Al-Quran yang salah? Ya, karena tidak Kenapa ada sebut Al-Quran yang nama salah? Yudas Iskariot. Apa parameternya? Kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot, lalu apa parameternya Al-Quran yang dikatakan salah? Siapa yang mengatakan bahwa kitab suci itu salah kalau tidak bisa menyebutkan nama yang disalib? Siapa yang bilang begitu? Siapa yang menentukan? Sumbernya dari mana? Coba. Tanya Kalau nggak Bang ada Zuma namanya. lah. Tanya Bang Zuma. Tanya Bang Zuma. Tanya orang Islam yang menjawab Yudas. Yang apa yang kau katakan Al-Quran yang salah? Kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama, lalu ada orang yang memberikan sumber informasi dari ayat lain, kenapa Al-Quran yang kau salahkan? Logika Saya kau bukan kenapa ini? menyalahkan Al-Quran. Saya menyalahkan tafsiran. Makanya kau dari tadi itu ngomong yang kau kritisi itu tafsiran atau kitab suciku. Tafsiran bukanlah kitab suci bukanlah tafsiran. Makanya kutanya dari tadi yang kau kritisi ini apa? Al-Quran atau Oke. tafsir? Longor. Oke. Bikin emosi Tapi nih orang nih. apakah Al-Quran sanggup berdiri tanpa tafsiran? Sanggup. Oke, baik ya. Kapan-kapan kita jumpa. Uni jangan Ayo. coba-coba bawa tafsiran ya. Tunggu. Kau Sanggup tahu nggak? nggak arti tafsir? Berani Sanggup. nggak terima tantangan Berani. saya? Berani. Baik. Berani. Oke, di next time ya Uni ya. Nggak usah sekarang aja. Sekarang aja. Saya nggak lagi hujan. Sekarang, Soalnya saya kau lagi. bawa ayat apa? Kau bawa ayat apa? Ini kemasukan air nih belakang saya dapur. Nggak Sorry usah, dulu. gini loh. Aku tunggu kalian umat Kristen 1000 umat Kristen naik ke atas membuktikan Nah. kesalahan Al-Quran karena Al-Quran tanpa tafsiran. Kau tahu
Tafsiran itu baru muncul di abad keberapa? Tanpa Oke, baik. tafsiran, Al-Quran tetap kitab suci yang tak terbantahkan semua statement dan klaimnya. Nanti saya nanti. Oke. Tahu apa, Bertu? Oke. Kau sana jualan ayam. Saya dengan si Noah dulu. Nah, Oke. Noah Pasar Ibu, ku kasih Ya. kau waktu 5 menit. Aku nggak ada waktu Hah? nungguin kau. Turun kau atau naik, kau cari di sini ayat, lalu kau tanya sama aku. Maka tunjukkan di sini, apakah Al-Quran itu bisa dikatakan Al-Quran tanpa tafsiran? Aku menjawab, wallah, Al-Quran tetap Al-Quran tanpa tafsiran. Jadi Uni sudah siap? Tidak akan menjawab Apalah kau Al-Quran ini? dapat pakai ketafsiran? Al-Quran itu adalah dari kata qara'a yaqra'u Qur'an. Apa-apa yang disampaikan oleh Allah yang tidak terdistorsi dan terjaga. Kau mengkritisi Al-Quran, tapi yang kau kritisi tafsir. Kau sehat nggak? Baik, Sehat makanya saya katakan, Uni udah siap nggak kalau saya kasih ayat tidak pakai tafsiran? Uni menjawab. Aku yang menantang kau. Yang nantang kau tuh aku. Kok kau tanya pula siap sama aku? Aku yang nantang Oke. kau. Baik ya. Nah, ini 3.300 orang melihat. Uni tidak akan menjawab ayat ini menggunakan tafsiran. Saya akan memberikan ayatnya. Udah siap Uni ya? Kau bilang tadi Al-Quran itu gagal sebagai perkataan Allah kalau tanpa tafsiran. Kita di sini membahas tentang kredibilitas kitab suci. Paham kau? Kau jangan lari dari topik. Nah, Al-Quranku, kok ketawa kau? Al-Quranku itu boleh diam dulu Bertu. Kau jualan Kok diam, ayam Bertu? Bertu. Ini si Bertu diam, ini Bertu? jualan ayam. Udah Bertu. langsung aja sama tantangan. Langsung aja, nggak usah berbelit-belit. Langsung. diam, Bertu? Main kasih Budiman, kau tumbuhkan rambutmu dulu beli minyak kemiri aku. Aku sama si Noah. Bertu, Budiman, Nggak usah, kalian langsung jualan aja, ayam. Nggak usah. Budiman, Woi, kau bisa diam nggak? kau pergi ke kamarmu bawa istrimu tidur dulu Langsung Bertu aja jualan ayam. langsung. Jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomong. Bertu Langsung, jualan langsung. omong-omong. Budiman, kau siapa? Udah langsung. Biar kami tonton di sini Kau langsung. siapa? Nah, Kau siapa? Kau siapa? Diam, Uni siap, jangan siap banyak ngomong. belum? Botak, Terlalu apa kami botak cari berkampung? minyak Woi, kemiri dulu botak. Nah, sekarang jawab Noah. Ya, teman-teman Gimana? perhatikan. Si Noah sudah mempercayai Tuhannya nanti kawin di surga dengan dia. Ya, Iya, nggak kenapa? apa-apa. Karena kitabnya tidak perlu tafsiran. Teman-teman perhatikan ya. Wahai orang Iya. Kristen semua, Yesus nanti mentusbol Noah dari belakang. Betul ya Noah? Ya nggak apa-apa. Nah, catat ini teman-teman. Silakan. Oke. Buktikan Al-Quran bukanlah Al-Quran tanpa tafsiran. Silakan. Oke, baik. Uni udah siap kan? Ini orang kayaknya agak ODGJ ini orang nih ya. Kayaknya nggak siap kau. Oke, sekarang saya kasih ya. Di surat An-Nam ayat 91 yang mengatakan bahwasanya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah di dalam kurung, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini jelas dikatakan bahwasanya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah gitu. Terus? Nah, loh yang kalian sembah itu berarti Tuhan negeri Mekah, bukan Allah Subhanahu Nah, wa taala. inilah kau ada ODGJ kau. Apa kritikanmu di ayat itu? Bahwa ayat itu membuktikan bahwa dia bukan firman Tuhan. Apa masalahnya? Bukan, saya bilang bukan nggak firman Tuhan. Saya nggak ada kau bilang tahu itu nggak? nih. Tema kita dari tadi menunjukkan bahwa kitabmu suci atau tidak. Lalu kau bilang Al-Quran tidak bisa dikatakan Al-Quran tanpa tafsiran. Kau membawa ayat yang sangat jelas. Di situ dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan menyembah kepada Tuhan pemilik negeri Mekah. Kenapa kau pelintir artinya? Kenapa kau pelintir ayatnya? Saya Membaca tidak Al-Quran kami saja. Kau pelintir, kau ulangi bacanya dengan baik dan benar tuh. Oh, mau pakai bahasa Arabnya? Bukan bahasa Arabnya, terjemahannya aja kau pelintir. Kenapa enggak kau loh. berikan? Kau bilang kepadaku jangan mentafsir sementara kau mengkonklusikan kitab suciku dari terjemahan. Nggak kurang ajar kau itu. Makanya saya bilang saya mau baca Arabnya. Aku nggak nyuruh kau baca Arabnya, brother. Kau Jadi? membawa ayat itu membuktikan bahwa Al-Quran bukan Al-Quran. Ini teman-teman. Bertu, kau bilang jual umang-umang. Ini orang muncung kau dari tadi nggak bisa diam loh. Kenapa bukan Al-Quran nih? Salahnya di mana? Apa masalah? Justru aku yang tanya. Apa masalah Al-Quran dengan ayat itu? Kan gini. Saya kan membacakan surat An-Nam Kau ayat dengar nggak 91. omongan? Noah, telinga kau sehat? Sehat Apa yang kau dong. bilang tadi? Al-Quran bisa nggak dikatakan Al-Quran tanpa tafsiran? Bisa, aku bilang. Iya. Al-Quran tetap Al-Quran tanpa tafsiran. Karena Iya. tafsiran adalah penjelasan tentang Al-Quran. Yang Oke. disebut Al-Quran apa? Aku tanya kau dulu, yang disebut Al-Quran apa? Ya, kitab suci agama Islam. Ya sudah, sekarang
Apa alasan ayat itu sehingga ayat itu kau jadikan alasan bahwa Al-Quran tidak bisa dikatakan suci? Apa alasannya? Karena gini, Kenapa? di sini jelas ya terjemahan dari ayat ini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ya terus masalahnya apa? Loh, berarti kalian mengimani itu menyembah Tuhan negeri Mekah. Tengok teman-teman, kurang ajarnya orang ini. Dia bilang Al-Quran tanpa tafsiran itu bukanlah Al-Quran. Sementara ketika dia membaca Al-Quran, dia mentafsir. Bajingan nggak orang ini? Ini nggak tafsiran, ini terjemahan, bukan Coba, tafsiran. kau tadi bilang apa? Berarti. Ini terjemahan, bukan Perhatikan tafsiran. teman-teman, perhatikan hipokritnya orang Kristen di Komal kita. Saya bilang Al-Quran tetap Al-Quran tanpa tafsiran. Lalu dia membacakan terjemahan. Lalu kemudian dia bilang berarti. Biadab ini mentafsir Al-Quran, sementara dia mengatakan Al-Quran bukan Al-Quran tanpa tafsiran. Ini otak bukan orang ini sengklek nggak? Yang kau bilang tadi barusan apa? Ketika kau berkata berarti, yang kau bilang tadi berarti itu apa? Berarti kau bilang kau telah menyimpulkan Al-Quran kami. Kau simpulkan itu terjemahan Al-Quran. Sekarang aku tanya balik samamu, apa masalah dengan ayat itu? Ketika ayat itu kau bawa di hadapanku, maka ayat itu membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak layak dikatakan kitab suci tanpa tafsiran. Kenapa? Apa alasan kau bawa ayat itu? Apa indikator? Apa metodenya? Miralin dulu. Sebentar Budiman, sebentar dulu. Ini orang ini memang agak lain. Israel itu berarti hanya Allahnya Israel saja ya? Banyak kau ngelis kuliah dari tadi. Baik. Kau siapa? Kau turun lah. Ngapain kau di sini? Allah Israel itu berarti hanya kepada Allah Israel saja ya? Iya, Israel. Iya, ke Israel aja lah, Bang. Berarti bukan Tuhan kau juga ya? Berarti bukan Tuhan kau ya? Berarti kita sama di sini kan, satu sama kan? Sama. Jiji aku sama dengan kau. Masa Tuhan kawin? Kau aja yang punya Tuhan kawin. Ini kan udah benar nih di sini. Enggak, sorry. Kau aja yang punya Tuhan kawin. Tuhan kami nggak mau tusbor depan belakang. Tuhan kau kan tusbor depan belakang katamu tadi. Beda. Jangan gitu nih. Kita harus jujur. Jangan kita jujur? seperti itu. Oke, diamkan si Noah biar aku ngomong. Teman-teman perhatikan. Si Sekarang Noah jawab, Tuhan demi negeri Mekah itu- dengar. jawab dulu. Demi diam apa nih setan ini? Kalau Turunkan Tuhan negeri si mereka Budiman. gampang bang, jawabnya gampang Ya. bang. Karena Gini, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan Al-Quran itu di negeri Mekah, gitu. Karena Mekah itu merupakan daerah yang sangat diberkati. Bukan hanya kiblatnya, tapi Enggak, tanahnya di dia situ. nggak butuh tafsir Ustadz. Dia bilang Tetapi Al-Quran di itu dalamnya tanpa itu kan tafsiran. rahmatan lil Iya. alamin kan. Harus telan Enggak, muntah-muntah dong. Tunggu dulu. Noah, kau diam dulu. Kau bilang Al-Quran itu tidak bisa dikatakan kitab suci tanpa tafsiran. Itu yang kau bilang kan dari tadi. Maka kau membawa ayat itu. Pertanyaanku, kenapa ayat itu, ada apa dengan ayat itu sehingga ayat itu dikatakan ayat yang membatalkan kesucian Al-Quran? Coba kau pahami bahasaku dulu. Nah, ketika kau bawa ayat itu kepadaku, apa masalah dengan ayat itu? Oke. Ya. Kenapa bukan saya bilang membatalkan ya? Ini orang sehat nggak sih Ustadz? Ustadz, saya ngomong Dengar. sama orang atau tembok ini? Saya Dengarkan saya aku tidak sekali lagi. saya tidak Apa mengatakan membatalkan. alasan? Apa ini orang nih ngomong nih? Kau yang Apa tembok, alasan? kau tembok, jangan kau playing victim, kau yang Duh, tembok. si Budiman ini Sudah binatang nyambung. loh. Turunkan Ustadz Arya. Ini Si Budiman ini bukan manusia ini. Saya ngomong saya sama tidak Noah, dia yang ganggu. saya tidak mengatakan ini bukan membatalkan gitu. Kau tahu tema kita diskusi dari tadi, Noah? Iya. Apa Tapi tema kan kita? Noah, kau tahu nggak tema diskusi kita apa dari tadi? karena ini kenapa saya bawakan ulangi ayat. sekali lagi Noah. Aku Saya udah bilang, ngerti. aku Saya tahu. hampir 1 jam buang waktu. Pertanyaanku kau ulang. Apa tema diskusi kita Noah? Iya, mengenai kriteria Oke. kitab suci. Kitab suci itu tidak boleh ditafsir. Itu kan kriteriamu? Ya. Oke. Dan kau Oke guys, tap layarnya dikencengin dulu guys. Waduh, kurang Aduh. ini 445.000. Bentar ya Bang Noah ya. Iya, biar 500k ya, biar 500k. Izin dulu. Alfi, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertu, kau diam Bertu. Assalamualaikum semuanya. Izin nyimak sambil di jalan, lagi di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertu, gini ya Bertu ya. Kau kasih dulu space Bang Noah nih sama Uniriva saling sharing ke knowledge. Kalau kau nanti pengen ngebet Iya. kali berdiskusi, aku yang Iya, layani kau. Aku yang Iya, saya layani kau. paham abang. Saya paham abang. Tapi Uni itu nggak mengerti apa yang
Dia apa maksud Uni apa pakai yang akun baru nih kalau mau naik Uni ya, pakai akun baru, jangan yang tadi. Uni naik lagi Uni. Uni Biar itu akun kuaman, biar kuaman. Uni pakai akun baru Uni. Itu udah pakai tuh. memang Uni itu banyak akunnya itu. Udah diam Bertu. Nanti mau disedot ubun-ubun. Gini loh, lebih baik singkirkan orang-orang yang merusak diskusi di sini. Kita nggak butuh loh Ustadz Arif. Saya nggak butuh. Enggak merusakkan. Ngapain kita? Kenapa kita mengizinkan orang-orang yang Ini banyak yang apa lapor ya, ini tidak banyak yang lapor. bermanfaat Saya gitu. juga udah kena ini. Bicara dengan Nah, Nggak, saya bilang gini ya, nggak ada gunanya si Bertu ini ada di sini. Dia hanya mengganggu diskusi. Lebih baik diturunkan aja Ustadz saya Arif. tidak mengganggu nih, tapi sesuaikan dengan pertanyaan. Ustadz Arif, itu. Dan jawaban saya itu. nggak mau kita terganggu diskusinya. Jangan putar sana sih. Kalau Capek kali. Nah, Allah. oke. Perhatikan teman-teman ya. Orang Kristen berbicara panjang kali lebar. 4 kali si Noah bicara tanpa data. Ketika dia mengatakan menurut psikologi manusia, bapak moyangnya tidak ada satupun data yang ditunjukkan. Kemudian dia bilang, setiap Al-Quran harus dijelaskan dengan tafsiran. Dia yang memberikan standar dan dia memaksa kita harus ikut. Lalu dia katakan Al-Quran tidak bisa dikatakan suci. Kenapa? Ini gara-gara ayat ini. Apa ayatnya? Ayat ini loh, surah An-Nisa. Apa alasannya? Jadi gini, yang saya lakukan dari tadi itu adalah membuang waktu dan air ludah dan membuang energi saya. Wallah, itu tidak ada manfaat bagi saya. Tapi teman-teman, di sini saya ingin menunjukkan kepada antum semua bahwa kebanyakan orang Kristen itu mereka jangankan mengerti esensi, etimologi, terminologi saja mereka tidak mengerti. Nah, jadi apakah worth it kita mengizinkan mereka menjelaskan agama mereka? Tidak. Makanya saya bilang jangan kalian jelaskan agama kalian. Kalian tidak ada kapasitas. Lebih baik kalian bertanya. Tapi apa yang coba dia paksakan dari tadi? Dia berusaha untuk berdiskusi dengan saya. Saya sudah bilang standarisasi diskusi sama saya kalau dari orang Kristen adalah harus punya data. Kenapa? Kalau saya biarkan orang Kristen berdiskusi tanpa data dengan saya memperbodoh diri saya. Karena saya membiarkan diri saya seolah-olah berbicara dengan ODGJ. Ya memang kau bodoh. Memang aslinya kau bodoh itu. Woi Budiman, Kamu muter kemana-mana aja. Parah kali Setiap orang Budiman diskusi, ini. kamu Turunkan aja loh Ustadz Arif. kemana-mana. Ustadz, turunkan aja lah. Nanti naikkan aja setelah aku nggak ada. Uni Aku nggak moderator, butuh. Uni moderator, Nggak, Uni belum, moderator. Belum. Nah, Akun baru soalnya. Nah, Sudah jadi kok, sudah. belum ini. Nggak apa-apa, biar aja yang lain aja. Nah, jadi ada nggak manfaatnya kita dengarkan? Memang kau bodoh. Ada nggak manfaatnya? Nggak ada. Hanya membuang waktu. Dari tadi saya sudah tekankan. Ustadz Arif ini tahu betul saya. Yang diskusi sama saya itu kalau tidak punya kredibilitas, kalau tidak punya data. Boleh tidak bawa data asal ada kredibilitas. Kalau dia profesor, dia doktor, dia dosen, tidak apa-apa tidak bawa data. Anggap saya percaya dengan apa yang diomongkan walaupun nanti saya kritisi. Tapi sudahlah tidak punya kredibilitas, tidak punya data. Setiap yang diomongkan itu adalah parameter otak yang di dalamnya isinya semua kotoran. Dia bilang Al-Quran bukan Al-Quran tanpa tafsiran. Sejak kapan Al-Quran ditafsir itu? Tahun berapa? Apakah ketika Al-Quran ditafsirkan di abad kesekian maka Al-Quran yang di zaman Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran? Ketidakpahaman mereka lemparkan kepada kita. Makanya saya tanya, ayat yang kau bawa itu, apa alasan ayat itu kau katakan bahwa ayat itu pembatal kesucian Al-Quran? Apa alasannya? Nah, jadi ada nggak teman-teman manfaatnya saya berhadapan dari tadi dengan si Noah? Tidak. Dapat ilmu nggak? Tidak. Tapi saya semakin tolol. Ketololan saya hari ini adalah melayani orang seperti Noah walaupun 3 kali sudah tidak mampu tunjukkan data. Ini yang saya bilang, tidak semua orang bisa berdebat teman-teman. Ya, itu kenapa saya katakan tidak semua orang bisa berdebat. Mereka naik ke atas bicara dari ketololannya. Nah, sini ada guru saya Ustadz Anafin. Jadi itu ya. Jadi kalian umat Kristen dimanapun saya berada, kalian tidak usah jelaskan apa-apa karena kalian antara dubur dengan penis kalian nggak bisa bedain. Antara kelamin dengan bibir kalian nggak bisa bedain. Itu beneran Ustadz. Tadi mereka nggak bisa bedain. binatang gitu. Oh. Ini, nah, bahkan dia mengakui loh.
Demi untuk menyerang Al-Quran, dia rela menerima Tuhannya mentusbol dia di surga. Bayangkan lo ngerinya si Noah ini loh. Demi untuk menyerang Al-Quran, dia rela menerima Tuhannya nanti berlendir mengawini seluruh jemaat. Ngeri loh teman-teman loh, Tuhannya si Noah loh. Biarlah dia pijak-pijak Tuhannya asal dia mampu menyerang Al-Quran. Padahal standar itu standar dia, bukan standar kita. Al-Quran itu boleh ditafsir, karena tafsir artinya adalah penjelasan. Gitu ya. Itu koplaknya naudzubillah min dzalik ya. Rela dia lo mengatakan Assalamualaikum. Lanjut Ustaz Hanafi di sini. Ya, Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Jauh dari perangkat kayaknya tuh. Ya, lanjut yang lain dulu. Ini ada si Dev nih. Maaf, tadi maksudnya Uni tadi mau kasih tahu dia kalau lebih bagus belajar di dalam Yesaya 42:14 itu lebih bagus kau telah baik-baik. Kemudian di dalam Hosea 1:2 lebih bagus kau bahas itu tadi Uni gitu, rupanya telat dinaikin, mungkin itu aja. Nggak, kalau saya lebih baik dia menerima kenyataan, nanti kalau dia masuk surga dia dikawinin Tuhannya, itu aja sih, siap-siap aja lubang duburnya. Iya benar Uni di situ. Karena apa? Karena itu binaturnya ternyata dia mau diangkat, mau dijamah, ya dia mau dijadikan mempelai sama si. Iya. Nanti dia sama Yesus mau ditusbol katanya, dan dia terima itu kok. Dan itu dalilnya kuat di dalam Yesaya 42:14. Dalam kitab Wahyu kan Tuhan kawin dengan jemaat, Wahyu 19 nomor 7. Benar. Ini Dev ini Kristen ini. Halo, sore Dev. Selamat sore, maaf lahir batin. Ya, nggak usah basa-basi Dev. Kenapa kau masih Kristen? Nggak gitu juga Alfi. masih Kristen. Gitu juga deh. Nah, ini ada juga nih Bang Iyong nih. Enggak, itu candaan doang. Bang Iyong Itu sama sore Bang. Si Herman si juga Kristen sih, nggak disapa. Sore. Oke, mantap. Ya, Herman dan Iyong, kalian tadi punya teman namanya Noah, mengatakan bahwa Tuhan kalian memang meminjam pisau cukur lalu mencukur bulu paha, dan nanti kalian di surga nanti dikawini sama Tuhan kalian. Selamat ya. Semoga berbahagia nanti ya. Tanpa ditafsir katanya, Yom. Iya. Ini Bang Herman ini juga ya Kristen ya. Sore Bang Herman. Buka mic ya Bang. Bang Herman. Selamat ya Bang Herman, kata si Noah. Nanti abang dikawinin sama Yesus ya. Selamat ya Bang. Kalau nggak monitor Bang Hermannya di kosongin aja slotnya tuh. Bang Herman monitor panggilan kedua Bang Herman. Bang Herman panggilan ketiga, oke nggak ada ya. Ya. Jadi gimana? Kita mau lanjut topik yang tadi Uni sama Bang Iyong dan si Devnya. Sini 3.000 Jo. Ini sebelum close cam dan dilanjut sama Ustadz Hanafi sama Alfi, Uni mau ngomong dulu. Terakhir nih, Uni sebelum close cam karena Uni ada urusan. Tapi Uni tetap di sini Parkun. Teman-teman Kristen selamat ya atas persiapkanlah diri kalian. Yang laki-laki siapkan bokongnya, yang perempuan siapkanlah alat tempurnya. Karena menurut saudara kita Noah, pemahaman kitab kalian itu tidak boleh ditafsir. Di dalam kitab kalian itu nanti Tuhan kalian akan mengawini kalian, dan itu harus diterima mentah-mentah. Sabar ya, gantian antri yang panjang nggak apa-apa. Mungkin kalau seandainya kalian nggak siap duluan, suruh keluarga kalian duluan, kalian di belakang aja nanti antri ya. Selamat ya. Semoga kalian berbahagia di surga Papa. Apa nggak kena HIV itu nanti Uni? Nggak tahu kita itu ya. Ya mungkin itu saja. Dan saya sekali lagi mengatakan tentang Al-Quran, jangan permalukan diri kalian mengkritisi Al-Quran, tapi tafsir yang kalian kritisi. Kalau mau mengkritisi Al-Quran, ya Al-Qurannya dikritisi. Janganlah kayak gitu kali. Itu terlalu jauh kali loh. Kalian mau mengkritisi Al-Quran, tapi masalahnya kalian bawa dari kitab tafsir. Tafsir itu dari kata fasara, penjelasan. Penjelasan itu boleh diterima, boleh ditolak. Contoh, saya tidak mengatakan sama sekali ketika berdebat bahwa Yudas Iskariot lah yang disalibkan. Tapi saya bisa katakan, menurut orang Kristen, yang disalibkan adalah makhluk terkutuk. Clear itu jawaban saya. Dari mana kau tahu dari Al-Quran? Tidak, Al-Quran nggak jelaskan. Dari mana kau tahu? Dari Bible. Kenapa Al-Quran nggak jelaskan? Apa pentingnya aku tahu? Emang penting buat akidahku? Emang kalau aku tahu yang ditombak di tiang salib itu, apa manfaatnya buat ibadahku?
Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang menjelaskan apa yang Allah kehendaki untuk dijelaskan, bukan menjelaskan apa yang kalian inginkan, karena Al-Quran bukan kitab request. Kalau mau mengkritisi Al-Quran, maka Al-Qurannya yang dikritisi, bukan tafsirannya. Sayang, terima kasih. Assalamualaikum.